Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pertama, yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Hafiduddin SPD MPD selaku peserta PKDP angkatan tahun 2026 rombongan Rombel Belajar 6B ingin menyampaikan bahan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian, adik-adikku sekalian yang berbahagia bertemu dengan Bapak dalam rangka pembelajaran bahan ajar mata kuliah profesionalisme guru, di mana tema pembelajaran hari ini adalah tentang manajemen kelas. Bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas dengan baik, dengan benar, agar pembelajaran kita menjadi kondusif, tenang, dan menyenangkan. Baik, adik-adikku sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita masuki ke slide pembelajaran kita, terlebih dahulu kita buka pembelajaran kita sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan perlihatkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, selamat mengikuti. Baik, adik-adikku mahasiswa yang berbahagia, tentu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana pembelajaran manajemen kelas dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Tentu ini adalah mata kuliah Bapak, yaitu profesionalisme guru, program studi pendidikan agama Islam semester 6, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia. Tema pembelajaran kita adalah manajemen kelas. Di slide pertama kita kontrak pembelajaran. Dalam hal ini Bapak pernah di awal perkuliahan, yaitu membagi kelompok. Dalam kesempatan ini akan coba Bapak menjelaskan bagaimana kita dapat mengelola manajemen kelas dengan baik dan benar. Ada yang sebut kelas kondusif, ada yang sebut kelas gaduh dan sebagainya. Di slide yang kedua ini ada mahasiswa yang berbahagia. Bagaimana dan tujuan pembelajaran kita? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita sebagai mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup manajemen kelas. Kedua, menjelaskan tujuan dan prinsip dasar pelaksanaannya. Mengidentifikasi komponen utama dalam manajemen kelas. Yang keempat, menerapkan strategi pengelola kelas secara profesional. Yang kelima, menyadari peran manajemen kelas sebagai bagian kompetensi guru. Nah, jadi diharapkan mahasiswa setelah mempelajari pembelajaran manajemen kelas ini mampu memotivasi dan mampu mengelola kelas dengan baik. Kalau dia sudah menjadi seorang guru, menjadi guru tentu menjadi guru profesional.
Yang selanjutnya slide 3, pengertian manajemen kelas. Jadi pada dasarnya manajemen kelas ini terdiri dari dua kalimat atau dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Secara umum, manajemen kelas adalah rangkaian upaya terencana dan upaya terkoordinasi yang dilakukan guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kondisi kelas agar proses pembelajaran belajar berjalan lancar, aman, efektif, dan menyenangkan. Bukan hanya kita dapat merhatikan siswa, tetapi mengatur seluruh aspek pendukung pembelajaran. Nah, jadi manajemen itu adalah pengelolaan, merencanakan sebuah kondisi keadaan kelas agar proses pembelajaran berjalan lancar, aman, efektif. Sedangkan kelas itu adalah, dalam hal ini Bapak membagi kedua kelompok, ada yang subkelas sempit, persepsi sempit, ada kelas persepsi luas. Dalam artian persepsi lebih itu, sempit itu, yaitu ruang yang terdiri dari bangku, terdiri dari meja, kursi, dan peserta, dibatasi oleh dinding-dinding. Itu adalah kelas persepsi sempit. Sedangkan kelas persepsi luas itu tidak terukur oleh luas, oleh halaman, oleh dan sebagainya. Bisa di luar, di lapangan, di kebun, dan itu adalah persepsi kelas luas. Baik, adik-adikku yang berbahagia, tujuan manajemen kelas itu apa? Sebagai pendidik profesional, dalam hal ini guru berperan sebagai perencana, perancang, menyusun aturan dan strategi sebelum pembelajaran dimulai. Artinya guru itu punya planning, perencanaan yang baik. Yang kedua, pengatur. Jadi guru itu harus bisa mengatur, mengelola ruang, waktu, dan kegiatan. Yang ketiga, pengawas, memantau jalannya pembelajaran. Yang keempat, pemecah masalah, menangani konflik atau gangguan dengan bijak. Yang kelima, tujuan manajemen kelas adalah menunjukkan sikap disiplin dan menghargai orang lain. Baik, slide yang kelima, prinsip dasar adik-adikku mahasiswa yang berbahagia. Yang pertama, apa yang menjadi prinsip dasar manajemen kelas? Satu, proaktif, bukan reaktif. Artinya lebih baik mencegah masalah daripada menanganinya setelah terjadi. Itu yang proaktif. Yang kedua, adil dan konsisten, yaitu menerapkan aturan yang sama kepada semua peserta didik. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Semua tindakan mendukung keberhasilan belajar. Itu tujuan pembelajaran sebagai prinsip dasar. Yang keempat, komunikatif dan humanis. Artinya mengedepankan pendekatan positif, bukan kekerasan. Nah, ini manajemen kelas prinsip dasarnya kepada anak-anak tuh ya, adakan sebuah komunikasi, ada interaksi, dan humanis artinya tidak marah, tidak galak, sangar, atau menyeramkan kepada anak. Bukan penanganan manajemen dengan kekerasan. Yang kelima, melibatkan peserta didik, artinya membuat kesepakatan bersama agar terasa memiliki. Nah, jadi anak dengan guru tuh, siswa dengan guru tuh ada kedekatan, sehingga apapun bisa dimusyawarahkan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kelas. Pertama, manajemen fisik, artinya pengaturan ruang, pencahayaan, sirkulasi udara, tata letak tempat duduk, dan kelengkapan sarana prasarana. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam manaj kelas, artinya ruangannya cukup, kemudian memadai, tidak sempit, dan sebagainya, sehingga anak ada leluasa untuk bergerak. Yang kedua, manajemen waktu, artinya pembagian jam pelajaran, kecepatan mengajar, dan
pengalokasian waktu kegiatan. Artinya sempurna, dia dapat menepati waktu, kecermatan waktu dengan manajemen waktu. Yang keempat, manajemen interaksi, artinya hubungan guru siswa siswi serta suasana emosional di kelas. Keempat, manajemen perilaku. Maksudnya ada penyusunan aturan, pengawasan dan penanganan perilaku yang mengganggu. Nah, di sini sebagai seorang guru profesional harus mampu memanajemen kelas, terutama dalam ruang lingkup di sekolah. Yang ketujuh, selain kita, anak-anakku semua, adik-adikku yang berbahagia, strategi penataan fisik kelas. Kenapa penataan ini sangat penting? Pertama, tempat duduk diatur agar guru dapat menjangkau seluruh siswa. Yang kedua, papan tulis terlihat jelas dari semua sudut, jalur gerak tidak terhalang, suhu ruangan nyaman, pencahayaan cukup, alat peraga mudah diakses. Artinya seluruh perangkat pembelajaran itu anak dapat melihat. Ya, contohnya papan tulis dari belakang sampai depan itu terlihat. Menulisnya, kemudian menyampaikan materinya harus benar-benar oleh siswa itu terjangkau. Contoh susunan berhadapan, misalnya setengah lingkaran, kelompok kecil, sesuai metode mengajar. Misalnya kita mau diskusi, maka dihadapkan boleh, atau membuat setengah lingkaran di kelas, ada kelompok-kelompok kecil. Nah, itu makhluk strategi penataan kelas, penataan fisik kelas. Nah, jadi kita sebagai guru, calon guru profesional itu ya mengolah siswa itu seperti apa. Yang ke-8, strategi mengelola perilaku. Mana ada pendekatan positif, menyampaikan harapan dan aturan sejak awal pertemuan, memberikan apresiasi atas perilaku baik, menggunakan komunikasi yang tegas namun sopan. Yang kedua, penanganan masalah, mengidentifikasi penyebab gangguan, bukan hanya menghukum, bertindak tenang dan subjektif, mengarahkan siswa pada perilaku yang diharapkan. Nah, ini strategi pengolahan perilaku. Artinya perilaku anak tuh kita dapat mengetahui dari awal, sejak pertemuan kita masuk sampai kepada akhir pertemuan kita belajar di kelas. Slide yang ke-9, adik-adikku mahasiswa yang berbahagia, peran guru dalam manajemen kelas. Sebagai pendidik profesional, guru berperan sebagai perencana. Yang kedua, pengatur, pengawas, pemecah masalah, teladan. Nah, jadi guru itu sebagai teladan yang terakhir itu menunjukkan sikap disiplin dan menghargai orang lain. Selanjutnya, adik-adikku mahasiswa semester 6 yang Bapak cintai. Slide yang ke-10 ada hubungan dengan profesionalisme guru. Mana? Yang pertama, manajemen kelas yang baik mencerminkan kompetensi kepribadian dan profesional guru. Artinya guru-guru yang ahli, yang pandai itu menyikapi siswa itu, memanage kelas itu dengan penuh kepribadian dan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, tanpa kemampuan mengelola kelas, materi yang bagus sekalipun akan sulit tersampaikan dengan baik. Kelas yang terkelola dengan baik meningkatkan kepercayaan siswa dan orang tua terhadap kinerja guru. Baik, slide yang ke-11, rangkuman. Dari sekian pembahasan, manajemen kelas adalah upaya menciptakan kondisi belajar yang mendukung. Dengan bisa kita memanage, mengelola kelas dengan baik, maka pembelajaran kita akan menyenangkan. Karena kelas itu dapat diklasifikasi kepada kelas gaduh, ada yang kelas efektif, ada yang kelas alamiah, ada yang kelas kondusif. Nah, kita sebagai calon guru atau guru profesional mampu atau tidak melaksanakan pembelajaran dengan memanage kelas. Tujuannya bukan hanya ketertiban, tapi keberhasilan proses belajar.
anak tertib, kemudian anak-anak juga bisa memperoleh pengetahuan dari apa yang kita sampaikan. Yang ketiga dilakukan dengan prinsip adil, konsisten, dan proaktif. Adil artinya objektif, tidak subjektif. Konsisten artinya ada keinginan, kesungguhan, belajar, istiqomah. Dan proaktif artinya rajin bertanya, anak-anak kemudian kreatif dan sebagainya. Yang keempat meliputi pengaturan fisik, waktu, interaksi, dan perilaku. Artinya kita dapat mengolah, memanajemen waktu dengan baik, interaksi dengan siswa, perilaku dengan siswa. Kemudian bagaimana pula dapat mengolah pengolahan kelas dengan baik, dengan interaksi dengan seluruh elemen siswa yang ada di kelas. Yang kelima adalah merupakan kompetensi wajib bagi guru profesional. Jadi guru profesional itu harus mampu menganalisis, mampu memahami, mampu mengelola manajemen kelas dengan baik dan sempurna. Demikian itu yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Terima kasih untuk sementara itu. Nanti selebihnya akan ditambahkan atau akan disampaikan pada waktu-waktu yang lain. Baik, terima kasih. Itulah gambaran tentang bagaimana kita memahami arti manajemen kelas. Dalam kesempatan ini kita calon guru-guru yang profesional tentu akan lebih banyak memahami ketika kita akan di lapangan. Kita pelajari sekarang teori tentang bahan ajar yang Bapak sampaikan. Tentu ini akan lebih banyak kita temukan temuan dan kasus-kasus di kelas nanti. Sebab di kelas itu nanti ada yang namanya kelas gaduh, ada lagi yang namanya kelas kondusif. Kelas gaduh tentu di satu kelas itu benar-benar ribut, suasana kurang baik. Nah, kita sebagai calon profesi guru yang profesional, mampu atau tidak menghadapi kelas yang seperti ini. Yang kedua ada kelas kondusif, di mana kelas ini adalah kelas yang nyaman, enak, kemudian pembelajaran menyenangkan, sehingga benar-benar dalam satu kelas itu adalah kondusif. Sehingga kita sebagai guru profesional mampu menyampaikan pembelajaran dengan baik dan benar. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kita akan lebih terus belajar dan belajar yang sampai pada akhirnya kita nanti di akhir hayat. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah, terus menuntut ilmu sampai akhir hayat. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.